Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Novita Nelentias dan teman saya Naurahani Abidah. Kami adalah mahasiswa program studi Ilmu Hukum kelas C semester 4 dari Fakultas Syariah dan Hukum dengan Bapak dosen pengampu Bapak Abdul Mufti Al-Basyari SHMH yang mengampu matkul Hukum Acara Peradilan Agama. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkawinan usia dini memicu perceraian, Analisis hukum acara peradilan agama dan problematikanya. Gue habis berantem lagi sama suami gue tau. Kenapa lagi? Lu setahun ini berantem terus loh. Yang kali ini alasannya kenapa? Dia tuh kayak gak peduli gitu sama keluarga gue. Dia tuh kayak tiap hari masih keluyuran, main terus. Dia kayak gak mau ngurusin keluarga. Dia gak mau nafkahin, gak mau nyari kerja. Padahal beras di rumah udah habis, anak juga belum minum susu. Tapi dia penting tiap hari main, ngerokok. Padahal ngerokok dia sebulan tuh bisa dipakai buat biaya beli beras, beli susu. Terus rencana lu apa ke depannya? Lu beneran bakal bertahan sama dia? Gue sih pengennya cerai sama dia bulan ini, cuman Tapi lu tuh udah dari tahun lalu lo ngomong kalau pengen cerai. Kenapa sih? Kenapa kalian tuh gak membicarakan baik-baik gitu? Apakah udah gak ada jalan lain? dia tuh kayak masih bebas gitu sama jiwa dia. Dia tuh masih gak peduli, udah gak peduli lah sama keluarganya. Intinya dia pilih cuma main mulu. Lagian sih orang-orang mah lanjut SMA, lu malah milih nikah. Lu nikah tuh emang belum mateng, belum mapan, lu nya sendiri belum, suami lu belum, anak lu lahir dalam kondisi orang tuanya masih belum dewasa. Iya, gue nyesel. Kenapa gue gak lanjut aja ya? Nah, dari cerita yang kita lihat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya kasus perceraian di Indonesia itu masih tergolong sangat tinggi. Nah, salah satu faktornya itu adalah pasangan yang menikah di usia muda atau biasa kita sebut dengan perkawinan usia dini. Namun, pasangan tersebut belum siap nih secara mental, secara finansial, maupun secara emosional. Nah, akhirnya banyak nih pasangan-pasangan muda yang memilih untuk mengakhiri rumah tangga mereka melalui pengadilan agama. Gimana sih hukum acara peradilan agama mengatur hal itu? Nah, sebelum itu kita masuk ke pengertian perkawinan usia dini dulu. Apa sih perkawinan usia dini? Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan ketika dua calon mempelai ini masih berada pada usia yang relatif muda sehingga belum siap secara psikologis, ekonomi maupun sosial. Nah, meskipun udah ada nih undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan, tapi praktiknya itu di Indonesia ini masih banyak, sehingga dapat terjadi yang namanya dispensasi kawin. Apa sih dasar hukumnya? Dasar hukum yang pertama diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Isi pokoknya, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Yang kedua ada pasal 7 ayat 2. Apabila umur belum mencapai ketentuan tersebut, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan. Yang ketiga ada pedoman pemeriksaan dispensasi kawin yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Hakim harus mempertimbangkan 5 hal. Yang pertama, kepentingan terbaik anak. Yang kedua, kondisi psikologis anak. Yang ketiga, pendidikan anak. Yang keempat, kesehatan reproduksi. Yang kelima, kesiapan menjadi suami istri. Nah, kenapa sih di Indonesia tuh perkawinan usia dini biasanya berpotensi berakhir di ruang sidang atau kita sebut perceraian gitu. Biasanya penyebabnya tuh mereka tuh pasangan itu belum matang nih secara emosional, jadi emosinya belum stabil. Yang kedua, ekonomi juga belum stabil, belum memiliki pendapatan yang cukup untuk membangun rumah tangga.
Lalu yang ketiga adalah terhentinya pendidikan. Biasanya mereka yang menikah di usia dini itu berhenti sekolahnya di tengah jalan atau tidak lanjut sekolah gitu. Yang keempat itu biasanya mereka sering terjadi konflik rumah tangga di dalam rumah tangga mereka. Yang terakhir, yang kelima itu biasanya mereka karena terlalu dini, jadi mereka tuh belum memahami secara kompleks apa sih hak dan kewajiban masing-masing pasangan atau kewajiban suami istri gitu. Gimana sih Ra biasanya proses perceraian di pengadilan agama? Nah, bagaimana proses perceraian di pengadilan agama? Secara singkat ada 4 hal. Yang pertama, harus mendaftarkan gugatan. Yang kedua, menunjuk majelis hakim. Yang ketiga, memanggil para pihak. Dan yang keempat, mediasi. Dasarnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Apabila mediasi gagal, sidang bisa dilanjutkan. Tahapan sidang itu ada 7. Yang pertama, pembacaan gugatan. Yang kedua, memberikan jawaban. Yang ketiga, replik. Yang keempat, duplik. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, kesimpulan. Dan yang ketujuh, itu putusan. Nah, setelah membahas prosedur di pengadilan, sekarang kita membahas nih analisis hukumnya. Kenapa sih biasanya perkawinan usia dini itu bisa berakhir di perceraian? Biasanya kan perkawinan usia dini itu menggunakan jalan nih, yang seperti disebutkan oleh Rara tadi, ada namanya dispensasi kawin yang disediakan oleh negara. Tapi dispensasi kawin itu seharusnya menjadi pengecualian, bukan kebiasaan. Hakim itu perlu benar-benar memastikan bahwa alasan dispensasi ini merupakan keadaan yang sangat-sangat mendesak, bukan hanya tekanan keluarga atau adat setempat. Selain itu, meskipun seseorang telah memenuhi syarat 19 tahun, bukan berarti seseorang itu sudah siap untuk membangun rumah tangga. Kematangan mental, pendidikan, serta kesiapan ekonomi tetap menjadi faktor yang paling penting dalam menjaga keutuhan keluarga. Nah, selanjutnya kita akan memasuki solusi. Apa sih solusi yang bisa dilakukan untuk menghindari itu perceraian akibat pernikahan dini ini? Yang pertama, meningkatkan edukasi mengenai kesiapan menikah. Yang kedua, memperketat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Yang ketiga, memperkuat bimbingan pranikah. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tujuan pernikahan itu bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rohmah. Nah, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa perkawinan usia dini itu berpotensi meningkatkan resiko perceraian apabila pasangan belum siap secara mental maupun ekonomi. Oleh karena itu, penerapan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta proses penyelesaian perkara di pengadilan agama harus benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi para pihak, khususnya anak. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila kita ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.